Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan mengadakan acara talkshow ya, edisi spesial untuk memperingati Hari Santri Nasional. Tema yang kita ambil hari ini adalah merawat adab menjemput perubahan. Sahabat-sahabat sekalian, talkshow kita hari ini alhamdulillah bisa dilalui oleh narasumber yang luar biasa. Luar biasa. Kiai Muhammad Imam Haromain SG. Mungkin kita lebih familiar dengan sebutan Gus Romi ya. Pakai menyebutnya Gus Romi mau. Nggih, monggo, mboten napa-napa. Dan narasumber yang kedua yang panjenengan semua mestinya sudah sangat hafal di luar kepala ya, yaitu Ibu Arofah. Bapak Ibu narasumber Sahabat ya. Bapak Ibu narasumber nih Bapak Ibu narasumber sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Monggo barangkali Bapak Ibu narasumber sakit menyapa sahabat-sahabat sekalian. Pakai mic napa mboten? Oh, kenapa nih? Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya nggih Ibu, Bapak. Oh, alhamdulillah. Allahu Akbar. Mungkin saya memperkenalkan sedikit, barangkali ada yang belum kenal. Nama saya Muhammad Imam Haromain, biasa dipanggil Romi. Saya dari Pondok Pesantren Darut Tauhid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya nggih? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat dan Allahu Akbar. Luar biasa semangatnya ya di studio ini. Mungkin sahabat-sahabat yang ada di studio kenal semua sama saya, tapi mungkin yang di rumah ini saya juga perlu memperkenalkan diri. Nama saya Arofah. Saya dari Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Saya ini santri, katanya nggih. Santri, semoga nanti juga diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Nggih, ngoten sementara neng. Perkenalannya sepertinya langsung, jadi enak moderatornya nggak pakai bacakan CV, langsung dibacakan oleh narasumber. Betul. Sudah ada di situ. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita langsung menuju ini ya, menuju acara talkshow kita hari ini ya Bu ya. Jadi seperti yang disampaikan sama Gus Romi tadi, topiknya memang agak berat karena mungkin ada isu panas gitu ya, yang sedang berkembang gitu ya. Yang sedang berkembang di media sosial yang kita semuanya mungkin sudah tahu ya, makanya kami di PC Patayan ini mengambil topik ini gitu ya. Nah, mungkin untuk mengawali talkshow kita hari ini, izin Gus Romi, kami ingin ini ya, panjenengan pendapatnya bagaimana tentang santri zaman dulu maupun zaman sekarang gitu ya. Sebagai jenengan juga sebagai pengasuh pondok pesantren, mungkin jenengan juga mengamati santri jenengan gitu ya. Nah, menurut panjenengan santri zaman sekarang sama santri zaman dulu itu bagaimana? Nah, kira-kira ada dampak positif nggak yang bisa kita ambil gitu dari perubahan itu? Monggo, mungkin sangat dijelaskan gitu. Nggih, terima kasih Mbak Rina. Kulo Atika. Neng Atika. Neng Atika. Alhamdulillah, tema kali ini luar biasa sekali, dan yang kita bahas juga hal-hal yang lagi hangat pada akhir-akhir ini. Yang disampaikan oleh Mbak Atika tadi, perbedaan santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang.
seperti kita sama-sama tahu, mungkin panjenengan semuanya juga mayoritas santri dan pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Perbedaan santri zaman dulu dengan sekarang itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak. Ini ibu apa Mbak nggih? Oh, sahabat nggih. Besti, kakak Nggih. sahabat. Kalau santri zaman saya dulu, saya itu mondok pertama kali masuk tahun 1996. Sekarang ini sudah 2025. Kalau santri zaman dahulu itu kita dihadapkan dengan berbagai macam keterbatasan. Jadi mungkin perbedaan yang paling mendasar adalah kalau zaman dahulu itu keterbatasan luar biasa. Kalau santri zaman sekarang itu dihujani dengan berbagai macam kemudahan. Kalau zaman saya singen dulu itu kalau uang habis minta dikirim itu harus pakai surat dulu. Nggih ngoten nggih. Jadi nulis surat terus tangane kemeng. Mari ngonten dikirimaken, kadang-kadang pengurus itu lupa untuk memasukkan ke pos. Kemudian baru dikirim, baru dibaca orang tua. Kadang-kadang orang tua bacanya juga wes opo ae iki, engko ae gampang. Itu kadang nyampenya itu bisa seminggu 2 minggu. Itu kita kehabisan uang seperti itu. Jadi susah, berbagai macam keterbatasan itu susah sekali. Kalau zaman sekarang hampir semua pondok itu ada pengurusnya, yang mana pengurus itu memegang HP. Jadi tinggal WA saja. Pak, uang habis, Umi uang habis. Surat cinta. Tinggal dikirim langsung transfer ke pengurusnya. Itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil saja. Perbedaan lagi keterbatasan zaman dulu itu ketika kita mau belajar itu memang benar-benar harus belajar yang sebenarnya. Jadi kita itu kalau kepengen bisa baca kitab harus mampu menghafal dari awal sampai akhir, baik itu sarafnya, baik itu nahwunya, baik itu balaghahnya dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang itu mudah sekali. Hampir semua pondok pesantren punya program-program yang luar biasa dipermudah. Kalau di tempat kami itu ada Al-Miftah lil Ulum dari Pondok Pesantren Sidogiri, karena saya santri Sidogiri. Itu kalau cerdas 6 bulan saja itu sudah ngeredek baca kitabnya. Kalau agak-agak lemot sedikit mungkin setahun lah. Paling bodoh, paling bahasa paling boten pentos. Paling boten pentos anak itu bisa 2 tahun setengah sudah bisa baca kitab. Itu luar biasa sekali. Kemudahan tidak hanya melalui program-program, juga zaman sekarang ini kita dihujani kemudahan dari sisi media dan juga kecanggihan teknologi. Semua kecanggihan yang ada di zaman sekarang ini. Kalau dulu itu kalau kita mau nyari ibarat di kitab itu harus nyari satu persatu. Sekarang tinggal ketik saja sudah keluar semua di laptop, di komputer itu. Lalu apakah ada berdampak sisi positif? Pasti. Tapi juga bisa berdampak pada sisi negatif. Maksudnya bagaimana? Kalau zaman dulu, santri zaman dahulu itu memang benar-benar niat mondoknya itu memang temenan, mondok itu temenan. Tidak karena mungkin ada keterpaksaan, tapi setelah masuk ke dalam pondok, keterpaksaan itu akan hilang. Karena memang kita benar-benar diajari dengan sangat detail kalau zaman dahulu itu. Kalau zaman sekarang kan banyak program yang memudahkan anak, banyak kegiatan. Kalau zaman dulu itu saya pakai bantal itu pakai bantal tangan teman, pakai bantal kakinya teman dijadikan bantal. Kalau sekarang kan boten, pondok ber-AC sudah banyak. Pondok berkasur juga sudah banyak. Bahkan di tempat saya sendiri itu ada saja yang bawa kasur gulung, bawa bantal guling, selimut-selimutnya. Jadi saya mikir, ya Allah, memang sudah terjadi pergeseran zaman yang sangat jauh, yang sangat luar biasa, sehingga mengakibatkan kalau santri-santri zaman sekarang itu tidak benar-benar dipus oleh pengasuhnya, oleh pengurusnya, dan juga bantuan dari orang tuanya. Jangan lupa, kadang-kadang orang tua niku cukup enak itu, terus Jarno titip nang pondok, cek kiai ini sing ngelu. Titipkan ke pondok biar pengurusnya yang pusing. Awalnya dewe santai nyekel HP, ibu bingung update status, bapak bingung ngopi dan lain sebagainya. Lah itu sudah
bergeser sampai sejauh itu. Perbedaan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu santri itu dipukul sudah biasa. Kalau sekarang sudah memang tidak boleh. Kalau dulu dipukul itu kita sudah biasa. Bahkan ketika kita lapor, saya itu nun sewu, karena saya agak-agak pedik, mungkin pedik nemen lah ya. Waktu zaman mondok itu sering bolos, sering malas, sering tidur dan sebagainya. Itu sering dipukul. Sampai di punggung saya ini nun sewu ada bekas-bekas cambukan penjalin. Nah, ketika pulangan, karepe anak niki madul teng ibu nggih teng wong tuwa kepengin dilem. Niki lho kula geger kula jelaret. Apa wae Jung? Digepuk kali pengurus. Jawaban orang tua saya apa? Jung, demi Allah, ada demi Allah ini Ibu. Demi Allah lek sing gepuk iku gurumu. Diikhlasno mbek kiai, Mas yo kon mati aku ikhlas. Tak tutup lagi akhirnya, percuma mati teng wong tuwa. Kalau zaman sekarang nun saya udah selentik didik mogok Bu. 630 siswa mogok semuanya. Yeah. Ya karena memang tidak adanya adanya kesenjangan yang terlalu tinggi antara guru dan orang tua, kekurang sadaran mungkin kalau bahasa saya, sehingga itu akan menjadi sisi negatif kalau dibiarkan berlarut-larut. Tapi kemudahan ini juga akan melahirkan banyak kepositifan. Yang penting satu adalah kuncinya santri dari dulu sampai sekarang itu memiliki satu kesamaan, yaitu mencari ilmu lillah. Kalau sudah mencari ilmu lillah, ilmu yang didapatkan itu kita wajib untuk menghiasi ilmu tersebut dengan adab, dengan akhlakul karimah. Tantangannya kalau santri zaman dahulu itu ngaji itu soro, belajarnya soro. Jadi ketika mendapatkan ilmu orang itu lebih berhati-hati. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang 6 bulan, 1 tahun sudah pinter anak itu. Gampang untuk minterno anak itu gampang sekali. Kalau tidak kuat akan terjangkit yang namanya virus sombong dan meremehkan, mudah menyalahkan, mudah merendahkan kepada yang lain. Dan itu fakta yang banyak terjadi. Tapi saya yakin dengan berbagai macam kemudahan yang bisa kita dapatkan santri-santri zaman sekarang ini, asalkan santri itu tetap diajarkan, didorong dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah santri zaman sekarang akan menjadi lebih gemilang. Insya Allah santri zaman sekarang akan menjadi jauh lebih bermanfaat daripada yang sebelum-sebelumnya. Harapan kita semuanya seperti itu. Jadi mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Jadi sepertinya di sini juga ada pesan kepada sahabat-sahabat yang sudah seorang ibu ya. Jadi harus lebih ini ya, fokus ya. Ya, sedikit menambahi mungkin boleh, kalau boleh. Karena jenengan ibu semua, nggih. Nggak ada yang bapak ini. Tempat saya itu rata-rata santri baru yang menjadi musuh, bukan musuh, napa nggih? Menjadi tantangan saya adalah ibunya. Nggak ketika tata. naruh anak itu bingung nangis dhisik. Nggak tata. Nggih, ngoten nggih. Anake durung lungguh wis nangis dhisik ibu ini nggih. Kadang-kadang saya gregeten. Napa pengalaman? Jadi menurut saya jenengan ini memegang peran yang sangat penting untuk keberlangsungan belajar anak di pondok, Bu. Jenengan lek mboten ikhlas nggih repot, Bu. Jenengan lek bingung kali nangise nggih repot. Kebetulan kalau di keluarga kula, saya dan istri kula yang nangisan kula. Jadi istri saya itu tatak. Justru sing nangisan kula, tapi saya nangisnya enggak di depan anak. Saya menjaga untuk tidak nangis menampakkan kesedihan di depan anak. Ketika saya awal mondokkan anak itu nggih kula kereng-kerengno, kula tegas-tegasno, kula tenang-tenangkan. Ketika pulang di tol saya nangis. Baru saya nangis. Boleh monggo, namanya juga orang tua nggih. Nangis enggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ditampakkan kepada anak. Jadi jenengan adalah salah satu kunci penting keberhasilan anak jenengan berhasil apa tidak di pondok pesantren zaman ini. Terima kasih. Luar biasa ya, ternyata Gus itu lembut juga yang disampaikan. Nggih, lembut dan berarti Hello Kitty. Nggih. Saking wajah itu sangar nggih. Nggih. Siap. Sahabat Arafah niki. Nggih. Menawi menurut jenengan terhadap perubahan ini itu selayaknya sebagai seorang santriwati itu harus bagaimana? Nggih. Terima kasih Neng. Siap. Baik sahabat-sahabat semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah,
Ini pandangan kami, ini versi Fatayat ceritanya ya. Jadi Mbak santri tapi santri Fatayat ceritanya. Ini beda kalau pengasuh. Jadi seringkali memang perubahan itu membuat kita jadi lupa atau kebablas begitu ya. Tapi kalau kita tidak punya benteng ya, benteng yang kuat atau kokoh, maka perubahan itu juga memang bisa menjerumuskan seseorang dan seterusnya ya. Makanya kemudian di dalam kita menuntut ilmu, seorang santri misalnya, seorang santri itu kan santri itu kan berasal dari kata sastri ya. Sastri itu bahasa Sanskerta ya, yang artinya itu sebenarnya cantrik, seorang cantrik yang apa ya, kemanapun tuh mengikuti gurunya, saking apanya ya, dia itu sangat menghargai ilmu ya, etosnya terhadap ilmu itu luar biasa, sehingga dia mengikuti kemanapun seorang guru itu apa ya, intinya kemana, kalau dulu kan mengembara dan sebagainya itu diikuti terus, karena apa, penghormatannya kepada ilmu. Nah begitupun santri juga demikian gitu ya. Jadi memang santri itu berasal dari kata sastri itu yang mengadopsi dari bahasa Sanskerta. Nah seorang santri ini memang tadi sudah disinggung oleh Gus bahwa ruh utama daripada dia menuntut ilmu adalah akhlak ya, adab begitu ya. Jadi memang di pesantren itu integrasi antara ilmu dan adab ya, ilmu dan adab itu disandingkan gitu ya. Kalau kitab-kitab yang dikaji itu adalah justru tidak hanya sekedar sumber pengetahuan, tapi merupakan tempat juga untuk internalisasi. Jadi tidak sekedar santri itu bukan hanya menjadi tunau ya, jadi hanya sekedar tahu, tapi bagaimana dia to be atau dia bagaimana menjadi. Dan di pesantren itu lengkap, integrasinya lengkap, itu semuanya diajarkan, sehingga tidak hanya pengetahuan saja, tapi bagaimana dia tahu kebenaran, tapi bagaimana dia juga menjadi orang yang benar. Nah itu yang santri itu karakternya yang tadi itu, jadi menguasai itu semua, itu namanya santri. Sehingga kemudian di situ seorang santri atau ilmu itu kan dianggap sebagai cahaya ya di dalam dunia santri. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu hanya bisa masuk kepada hati yang bersih. Sehingga seorang santri itu kalau mau menuntut ilmu ya harus wajib bersih hatinya. Sehingga Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa ilmu itu tidak akan masuk kepada hati yang sombong, misalnya sudah merasa pintar begitu ya, itu tidak akan masuk, dan hati yang tidak bersih. Sehingga kemudian kita selalu kalau di pesantren selain menuntut ilmu ya harus ada yang namanya riyadhah. Selain menuntut ilmu, kita juga harus sangat ta'zim kepada yang memberikan ilmu, yaitu guru kita. Nah, karena perubahan itu pada dasarnya atau peradaban dasarnya memang dimulai dari adab dulu ya. Adab itu yang paling utama untuk kemudian menjadi sebuah perubahan yang baik. Jadi kalau tidak dimulai dari situ, maka nanti akan berbahaya ya. Jadi itu penting sekali untuk nanti kita ini namanya refleksi nggih. Bisa jadi selama ini kita tiap hari ngaji, tetapi hati kita masih sombong begitu ya, masih merasa sudah bisa kok saya dan seterusnya, sehingga ya mendalong memang tidak bisa. Ini ruang yang harus kita kosongkan begitu ya. Ya kita disitulah letak takzimnya kita itu, sehingga kemudian kalau ada santri menyium tangan yai dengan cara begitu, itu bukan bagian daripada feodalisme, tapi merupakan ketakziman yang memang ikhlas dilakukan, kan begitu ya, ikhlas karena ngalap barokah dari ilmu ya. Seperti cantrik tadi, kemanapun diikuti dan kan khidmah itu, ngelayani guru itu bagian daripada bagaimana kebenaran ilmu itu menjadi diinternalisasikan dengan benar ya. Itu sehingga nanti perubahan itu pasti akan mewujud kalau itu syarat-syarat itu sudah kita kita miliki gini. Jadi ini temanya kan memang merajut
merajut adab. Jadi bagaimana akhlak itu ternyata menjadi syarat daripada sebuah perubahan gitu ya. Nah, santri zaman dulu itu ataupun sebenarnya ya ada yang sampai sekarang ya sebenarnya punya ketahanan yang sangat luar biasa terhadap perkembangan zaman atau perubahan. Kenapa? Karena yang pertama santri itu dididik jadi masa yang sangat panjang begitu ya, masa yang sangat panjang. Kemudian misalnya yang namanya mondok itu kan tidak sebentar, tidak 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, tapi lama. Kemudian dilatih, apalagi zaman dulu dilatihnya dengan begitu Gus nggih. Jadi dengan kemudian orang tua kita itu juga tidak memihak kita. Kalau kita salah berarti awakmu sing salah gitu nggih. Jadi sudah ditempa, tidak gampang cengeng dan baper. Sehingga kalau ada perubahan zaman, perubahan apapun itu tidak, maka gampang begitu ya, meresponnya itu lebih bijak dan seterusnya. Justru penjaga moral itu ada di santri karena sudah dilatih tadi. Jadi kalau waktu malam dia harus deres kitab gitu ya. Kemudian malam-malam selanjutnya masih dilalui dengan riadohnya, ya. Belum kemudian puasanya dan seterusnya yang itu diajarkan secara langsung gitu ya. Tidak hanya berbentuk teori. Kalau teori kan namanya santri itu tunau, tapi bukan tubi. Tapi bagaimana kemudian tidak hanya tahu kebenaran, tapi bagaimana menjadi orang yang benar. Itu yang diajarkan. Nah, ini maka perubahan itu pasti terjadi karena memang dari waktu ke waktu pasti berubah. Cuman bagaimana kemudian perubahan dari waktu-waktu itu bisa kita respon dengan baik ya. Kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini dimiliki santri karena ketahanannya itu luar biasa. Ketahanannya terhadap apapun termasuk kokohnya moral itu seharusnya sudah sekian lama dididik di pesantren. Makanya kemudian kita harus ta'zim sekali dengan para kiai sebagaimana kita selalu jargonkan derek kiai Saim karena begitu ya. Karena murabbi ruhina itu beliau ya, beliau ya, para kiai, para bunyai. Jadi tidak sekedar sebagai pengajar begitu ya, tapi lebih kepada mursyid atau guru spiritual kita. Itu begitu yang kemudian ini tidak banyak diketahui ya begitu ya oleh di luar sana. Nah, ini yang kemudian wajib kita viralkan begitu ya. Makanya kemudian komentar netizen itu hanya begini saja, memang gak tahu mondok ya garo gitu ya. Tapi harus ada narasi yang lain seharusnya gini. Dewan mangga. Gus Menawi kita ini sampai meskipun kita sudah nggak di pondok gitu ya, kita semua ini masih santri ya Gus. Oke, betul. Berarti pesan-pesan dari Gus sama Bu Arofah tadi juga buat hadirin semua yang di sini, sahabat-sahabat di sini. Jadi menuntut ilmu itu harus karena Allah, gitu ya. Harus punya adab, gitu gitu. Sahabat Arofah. Nah, sahabat Arofah tadi juga sudah sempat menyinggung tentang feodalisme ya. Izin Gus. Akhir-akhir ini kan viral ya masalah feodalisme. Nah, menurut jenengan, kira-kira feodalisme di pesantren itu apakah ada? Nah, ini ku berikut yang pangapunten gitu. Jadi ada satu yang saya syukuri para sahabat dari kasus kemarin ini. Saya itu orangnya, saya ini termasuk jenis santri totok nih. Santri totok itu santri yang nggak ngerti nopo-nopo, bahasa-bahasa yang seperti itu saya tidak paham, Pak Rafa. Jadi barokahnya kasus kemarin ini akhirnya saya mempelajari feodal itu apa sih? Feodalisme itu apa? Saya juga nggak paham. Akhirnya saya mempelajari, saya buka KBBI, saya browsing, saya cari tahu, oh ternyata feodalisme itu adalah sebuah sistem sosial atau sistem politik begitu nggih. Kalau saya simpulkan, yang mana ada sekelompok atau beberapa orang penguasa-penguasa yang menguasai secara mutlak para kaum yang ada di bawahnya. Kira-kira seperti itu nggih. Tuan tanah zaman dahulu, rojo-rojo zaman dahulu. Berarti saya mikirnya, oh berarti orang-orang ini menganggap kiai itu seperti raja-raja kecil mungkin, seperti itu. Kira-kira begitu nggih. Jadi apakah sama feodalisme yang ada di dalam pengertian umum dengan yang ada di dalam pesantren? Saya rasa fitnah feodalisme ini terlahir dari kesalahpahaman
cara sudut pandang orang luar, di luar pesantren maksudnya, yang di luar santri, terhadap sisi keilmuan, sisi khidmah, dan sisi spiritualitas yang ada di pesantren. Jadi orang itu hanya cukup melihat dari luar, ono jajar-jajar, nunduk-nunduk, ada yang berangkang-berangkang, ada yang itu bukan awalnya memang dibiasakan seperti itu ya, bukan seperti itu ya Gus. Jadi begini, zaman Rasulullah itu pernah pada satu masa sahabat itu kalau ada Rasulullah lewat itu mereka semua berdiri. Nanti ketika Rasulullah lewat berdiri ngadeg semuanya. Seperti mungkin gambarannya seperti santri zaman sekarang ketika ada kiai lewat itu yang langsung nunduk semua itu ya. Rasulullah melarang, wahai sahabat jangan begitu. Kaya wong ajam ae, kok cara Jawa ning ngoten. Kaya wong ajam ae, jangan begitu, jangan berdiri. Wis longgo ae kene bareng mbek aku. Kok cara gampangane ngoten. Sahabat enggak mau, mboten ya Rasul. Saya tetap berdiri. Loh, jangan. Longgo ae, mboten saya tetap berdiri. Dari sejarah itu, dari fakta itu, akhirnya para ulama terlahirlah sebuah kaidah yang mengatakan sulukul adab muqaddamun alam tithalil awamir. Jadi mengerjakan tata krama yang baik, mengerjakan adab yang baik itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada menjalankan perintah. Kalau di pesantren itu, kalau kita misalkan ada kiai nggih dahar atau bunyai teng jenengan dulu waktu mondok ada bunyai dahar sampean dijak, ayo nduk kene mangan bareng mbek aku tak dulang. Kira-kira sampean gelem napa mboten moro napa mboten? Mboten mantun, mboten nyai kula anu. Enggak gene-gene, mboten. Itu kan melanggar perintah. Akan tetapi ketika jenengan menjalankan adab itu diperbolehkan, bahkan lebih diutamakan sampai menjalankan adab daripada mengerjakan perintah yang seperti itu. Jadi ada kaidah seperti itu yang menjadi dasar, yang mendasari kita hidup di pesantren itu hormat. Jadi kata-kata tunduk itu saya kurang tepat, lebih tepatnya itu adalah hormat. Itu bagian daripada khidmah nih. Jadi khidmah itu apa? Khidmah itu adalah bidayatul mahabbah. Khidmah itu, pengabdian itu adalah ekspresi utama dari rasa cinta. Jadi jangan jauh-jauh ke santri, ke kiai wis jenengan teng bojone mawon. Bojone jenengan njaluk dahar luwe kira-kira. Mas yo sampean ngomel-ngomel mencucu-mencucu tetap sama masakno kan nggih. Itu adalah bagian daripada khidmah. Kecuali jenengan gak cinta wani nang bojone, pamangan bangga sakarepmu. Tapi kalau jenengan punya cinta, jenengan punya khidmah, ekspresi utamanya adalah jenengan punya cinta, ekspresi utamanya adalah khidmah, adalah bentuk pengabdian. Ketika kita bertemu dengan kiai, kita berjalan nunduk, karena itu tipikalnya santri itu adalah layyinul janib, melemaskan lambung. Sakjane niku intine niku ngelemaskan lambung, Bu. Lemes titik mawon. Cuman kadang-kadang ngotor sing hormati nemen, gak wani nemen sampai nunduk nemen, sampai demprot dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ekspresi kecintaan masing-masing. Wonten kata ngeten, man ahabba syai'an fa huwa abdun lah. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia rela menjadi budaknya. Jenengan anake jenengan jaluk tukono turinan, jenengan pas gak duwe duit. Lek jenengan cinta betul, diutang-utangno kae bayar sekolahe. Nggih, diutang-utangno kae bayar mondoke wae ngirim kok gak duwe dhuwit ya apa sampeyan tega. Wis nek praise ngirime ya gak duwe dhuwit aku. Mboten. Karena napa mahabbah jenengan teng anak diutang-utangno, disili-silino, bahkan betul gelang dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada rasa cinta. Lek pencinta mboten saged dibahas, pun. Jadi tunduknya santri kepada kiai itu sama sekali berbeda dari sistem feodal yang, karena kalau feodal itu lahir dari keterpaksaan, kalau sistem di pesantren itu lahir dari kecintaan. Mungkin kalau dari sudut pandang santri itu berarti mahabbah ya, bentuk cinta ya. Tapi dari sudut pandang kiai itu pangapunten. Dari contohnya kan Kanjeng Nabi dulu seperti itu. Menawi zaman sekarang, kiai zaman sekarang nopo pripun kaya wonten niku wonten nopo mboten ngapunten mboten. Ngonten niku maksudnya yang seperti Kanjeng Nabi wis usah. Saya rasa betul. Saya rasa semua kiai itu pun
memiliki himmah yang sama dengan Rasulullah. Lek kula pikir nggih, menurut keyakinan saya tidak ada kiai yang kene-kene cung kayak duwe aku cung. Ayo nunduk nang aku, tidak ada, sepertinya tidak ada. Kiai dimanapun tidak ada yang seperti itu. Bahkan ojo terlalu nunduk sing ngadeg biasa ya wis. Mboten kula anu ae begitu. Tapi ya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Memang ada oknum-oknum, sosok-sosok manusia-manusia yang bergaya atau mungkin menamakan dirinya sebagai kiai yang memang niatnya untuk merusak. Kita tidak bisa menutup mata. Ada saja yang seperti itu. Makanya di dalam taklim itu kan ada bab khusus. Memilih guru itu ada bab khusus, bahkan dijadikan satu bab khusus biar kita tidak salah memilih guru. Nanti bisa jadi bahasan selanjutnya nih Gus, memilih next. Mantap. Siap. Yang sekarang ini malah saya juga semakin penasaran. Kinten kalau sahabat Arafah ini sebagai seorang pemimpin perempuan ya, organisasi perempuan di NU, melihat feudalisme ini seperti bagaimana? Oke. Baik, ini pandangan perempuan Fatayat loh nggih. Sekali lagi beda dengan Gus Romi. beda ininya ya, beda ilmu maksudnya ya. Beliau lebih junior dari saya tapi ilmunya jauh di atas saya. Baik. Kalau kami memandang bahwa feodalisme yang memang feodal itu tadi sudah disampaikan sedikit bahwa itu adalah sistem yang di dalamnya itu ada monopoli gitu ya, ada kekuasaan yang kemudian bahkan kekuasaan itu anti kritik, kemudian kekuasaan itu juga tidak dilegalisasi oleh orang-orang tertentu. Dan kalau di Jawa itu memang kalau di Jawa itu raja-raja itu mungkin penguasa satu ya, ring satu, kemudian ada priayi begitu ya. Nah itu para bangsawan itu pendukung raja dan seterusnya, dan yang terbawa itu biasanya petani ya, karena petani yang bukan pemilik tanah terutama atau buruh ini biasanya berada pada level yang paling bawah dan kemudian ini ya dikuasai betul oleh pemilik tanah atau kemudian tuan-tuan tanah baik dari priayi maupun dari apalagi dari raja atau sultan. Itu biasanya memang sistem feodal di Jawa itu masih kental begitu waktu itu. Kalau sekarang sudah mulai ini itu sama dengan yang di Eropa. Eropa kan juga sama. Jadi biasanya ada sistem sama begitu ya, berkelas-kelas begitu. Yang terakhir ya tadi sama, tetap memang petani, masyarakat petani yang kemudian bergantung dengan tuan tanah, itulah yang kemudian jadi korban feodalisme. Memang tidak ada kesetaraan di situ, karena sekali lagi di sana unsurnya monopoli, dan ini sangat berbeda dengan pesantren gitu ya. Jadi sangat berbeda. Kalau di pesantren tadi sudah saya sampaikan bahwa hubungannya itu kasih sayang ya, bukan monopoli atau kemudian menguasai harta bendanya santri, kan tidak ada sama sekali. Jadi hubungannya kan murni karena memang ini hubungan guru murid yang penuh kasih sayang dan sangat spiritual begitu ya. Sehingga sekali lagi kami sampaikan bahwa ekspresinya disampaikan macam-macam begitu tadi, yang tadi disampaikan Gus Romi juga. Ekspresi bahwa kita sangat menghargai ilmu, karena yang punya ilmu adalah guru, maka kita sangat menghargai seorang guru begitu. Nah ini yang bagi Fatayat sampai sekarang pun harusnya yang kita sampai sekarang kan masih berguru ya. Sampai kapanpun prinsipnya Fatayat itu sebagai perempuan kita harus belajar. Belajarnya pada siapa? Itu kan guru juga gitu. Nah ini makanya kemudian akhlak dan adab itu memang nomor satu yang kita nomor satukan begitu, sehingga ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Dan konsep berkah ya, dan berkah itu pasti akan sampai pada diri kita dan juga bisa jadi ke anak-anak kita kalau kita memang benar-benar menghargai ilmu. Makanya tadi depan kalau mau berilmu ya sudah berarti harus menghargai, tidak hanya tapi ya tadi mengkosongkan diri dari kesombongan begitu. Kalau sudah belum apa-apa sudah sombong begitu ya, aku luluh iso lah dan seterusnya ya sudah, itu nanti ilmunya akan mental begitu ya. Nah
Menurut saya kalau feodalisme di pesantren saya kira enggak begitu jauh begitu ya, Neng, jauh sekali karena hubungannya begitu. Jadi bukan hubungan yang ada penguasaan dan monopoli atas sesuatu ya, tapi lebih ke sana begitu. Dan di situ juga ada proses-proses bahwa hikmah yang diajarkan. Jadi memang kita kalau di pesantren itu kan anak-anak kita ataupun kita dulu itu kan memang belajar ya. Belajar bagaimana nanti kalau kita sudah berada di kehidupan yang nyata begitu ya, itu kita juga sudah bisa misalnya melakukan pekerjaan sehari-hari ya, dan sebenarnya itu kan memang dilatih ya, diajak berlatih. Kalau enggak ya enggak akan terlatih. Makanya kemudian santri-santri yang kemudian ngapunten, bukan berarti banyak fasilitas itu nanti juga ada sisi plus dan minusnya ya. Gitu ya. Jadi nggih. Iya, ya mungkin dari sisi keilmuan kalau hanya untuk agar tahu sebenarnya itu banyak sekali, tidak ada alasan tidak pintar kalau santri sekarang. Tapi dari sisi yang lain misalnya ngapunten kalau santrinya memang malas dan seterusnya ya nanti akan berdampak juga pada ketika dia berada di kehidupan yang nyata. Jadi ketika dia terjun di masyarakat. Tapi yang paling penting sebenarnya gabungan dari itu ya. Kalau santri zaman sekarang saya kira yang paling tidak boleh ditinggalkan ya akhlaknya tadi. Jadi ilmu pengetahuan dan seterusnya itu tetap ya. Jadi kajian kitabnya masih tetap, tapi dia tetap bisa berinovasi, kemudian adaptif terhadap perubahan. Karena nggak bisa kita nggak ada perubahan karena dunia ini dinamis. Ilmu pengetahuan juga pasti akan berubah, teknologi pasti berubah. Kalau kita tidak adaptif maka kita ketinggalan zaman. Begitupun pesantren kan sama. Harus adaptif juga dengan perkembangan zaman. Kalau seorang santri ya harus begitu. Kalau bagi kami karena kami tahu seluk-beluknya begitu ya. Mungkin semoga kita sepakat ya bahwa di pesantren tidak ada feodalisme, karena saya juga wali santri dan juga tidak dimintai apa-apa, bahkan cenderung kalau ya apa ya bayarnya kita itu kan kadang-kadang seadanya nggih. Seadanya maksudnya ya ndak ya padha karo jajan di omah begitu ya. Artinya tidak kemudian memaksa kita dan sudah itu ya. Dan itu masih santri pesantren yang model begini juga masih sangat banyak sekali begitu ya, yang mengedepankan akhlak, kemudian pendidikan salaf, tapi juga tetap mengakomodir inovasi-inovasi ya, teknologi-teknologi. Ini banyak sekali di sekitar kita. Oke. Baik. Jadi intinya itu kalau boleh saya ini ya rangkum. Ya cinta, tapi tetap dihiasi dengan adab ya, baik antara santrinya sendiri, ya nyut sewu, berarti guru pun harusnya seperti itu ya. Mungkin begitu ya Gus, kamu barangkali kalau kesimpulannya tentang feodalisme, ya adab itu berlaku untuk semuanya. Gitu. Betul, makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu punya satu mahakarya juga yang luar biasa, namanya itu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu adab untuk santri dan untuk pengajar. Jadi beliau itu sudah sangat visioner. Zaman itu beliau sudah mengarang kitab adab untuk santri yang belajar dan adab untuk guru yang mengajar. Karena tidak hanya santri yang wajib beradab, guru harus lebih beradab daripada santri itu sendiri. Cuman sedikit menambahin yang mungkin tadi saya agak menarik tentang feodalisme itu, mungkin salah satu feodal yang diomongkan orang-orang itu mungkin tentang ngamplopi kiai mungkin nggih. Salah satu diantaranya ada yang nunduk-nunduk, ada yang ngamplopi kiai ini sing sugih, santri ini sing melarat kok santri ini sing nyangoni kiai ini. Jadi kalau hemat kita sebagai santri, praktek-praktek seperti itu sebenarnya adalah bentuk rasa syukur santri atas, karena kalau misalkan diuangkan nun sewu satu huruf yang diajarkan oleh kiai kepada santri diuangkan pun saged bayar jenengan. Dawuh Sayyidina Ali niku ana abduman allamani walau harfan wahidan. Sak huruf tok niku lho wis gelem dadi hamba, gelem dadi budak. Saniki wis bismillahirrahmanirrahim pinten huruf niku. Diregani 20.000 mawon. Sak kitab wis pinten juta niku. Mboten mampu kita membayarnya. Jadi itu bentuk rasa syukur santri, baik yang masih di pondok maupun yang sudah boyong, atas ilmu yang diberikan oleh kiai. Sebab bukan sosok kiainya yang kita hormati, tapi ilmu yang dimiliki oleh beliau. Sebagaimana didawuhkan oleh Rasulullah, innal ulama'a warathatul anbiya. Beliau itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi begitu nih.
masyarakat di luar itu memang resah melihat seperti itu ya, ketika tayangan di salah satu stasiun TV ya, yang jenengan juga tadi sempat singgung tadi ya, memang kan ada di tayangan itu juga yang jenengan singgung tadi. Nah, nyun sewu, jenengan menyikapi framing tersebut itu pripun Gus? Jadi saya rasa tidak hanya saya, panjenengan semuanya yang hadir maupun yang di rumah itu harusnya menyikapi ini dengan senyum saja, dengan santai dan dengan tenang, karena framing negatif itu mulai zamannya Rasulullah sudah ada. Jadi begini, Rasulullah itu mulai awal lahir sampai sebelum 40 tidak ada satu manusia pun yang benci beliau. Semuanya senang, semuanya cinta, semuanya mahabbah, semuanya kepingin gendong, kepingin bareng. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu belum mendapatkan risalah. Tapi ketika Rasulullah sudah mendapatkan risalah di usia ke-40 tahun, semua yang mencintai beliau berubah, berbalik menjadi orang yang paling membenci beliau, paling musuhi, dicaci maki, difitnah, dihujani berbagai macam caci maki, bahkan sampai ancaman pembunuhan pun terjadi. Jadi framing negatif atas pesantren atau kiai bahkan santri-santrinya itu adalah hal yang menurut saya kelebihan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain yang di luar santri. Artinya apa? Ketika kita dicaci maki orang berarti kita punya kelebihan. Ketika kita diireni oleh orang itu pasti kita punya sesuatu hal yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dzu ni'matin mahsudun, orang yang punya nikmat itu pasti ada yang hasud. Berarti jenengan kalau sing ngrasani, hati-hati jenengan dadi yang saya berarti. Lek jenengan dirasani itu yang bersyukur jenengan, alhamdulillah berarti aku apik rek. Dikosipkan tambah alhamdulillah. Tambah kan itu bagian daripada kultur santri, bagian daripada kebiasaan dan pembiasaan para santri mulai zaman dahulu hingga saat ini. Ketika kita diuji, jangan tinggali Mbak Anwar Mansur, tidak pernah. Padahal kalau beliau bilang tolong TV iki marekno, nggak sampai sedino beres nih pun. Saya foto-foto sak semen-semene hilang kabeh niku. Kalau beliau mau, tapi beliau tidak, boten. Karena beliau santri sejati, beliau ulama yang benar-benar ulama, boten kira, boten mungkin. Jangan ingat waktu zaman Gus Dur mau dilerenkan itu, dilerenkan sampean. Mau diturunkan dengan paksa nggih. Iku ada berapa banyak orang yang pasukan berani mati yang siap. Kok seandainya Gus Dur jawab ngeten, wis sak karepmu wis le, misalnya nggih. Jawabannya gitu saja, oh banjir darah sudah. Nggih. Tapi Gus Dur tidak mau, sudah pulang semua pulang, saya tidak mau. Padahal jawab sak karepmu ngono ae wis, banjir darah sudah. Nggih. Cuman perbedaan memang kita harus kita harus introspeksi juga nih. Jadi itu kan Gus Dur nggih. Itu kan Mbak Anwar Mansur. Yang berbahaya adalah ketika orang-orang seperti saya ini, seperti kami-kami yang masih muda, yang diberikan amanah oleh Allah yang luar biasa cukup besar, ini kena bukan kuat-kuat, kadang-kadang untuk gampang masuk angin. Betul. Gampang gregetan, gampang buatin telaten, gampang panas, gampang buatin sabar, sehingga terjadi banyak percikan-percikan pertikaian gara-gara nun sewu sangat gara-gara kuburan tukaran bu. Oke. Gara-gara niki ingin gegeran, gara-gara niki gegeran salah awake dhewe niku boten saged ngontrol, tidak mampu mengontrol diri sendiri sehingga tidak mampu mengontrol para santri atau yang ada di bawahnya. Jadi itu introspeksi untuk diri kita juga. Framing yang buruk adalah untuk kita berkaca bahwa kita itu harus menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, harus mampu menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Jadi nun sewu sedikit tambahan, ada pondok, banyak sekali pondok yang baik, tapi juga ada beberapa oknum-oknum pondok yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu juga tidak bisa digeneralisir semua pondok itu. Saya sempat mengalami fase di mana orang itu takut mondokkan anak. Saya itu kacing mondokno anak di pondok kula itu yang banyak perempuan. Kacing ndek anak ningali kula wedi, mboten pun mungkin wedi dicabuli. Tiba kiai ini sik enom. Kula mikir, aku terus sempat pikiran padahal. Wis diudeni kaya ngono. Lha niku adalah dampak daripada oknum-oknum yang memang tidak bisa
mampu menjaga dirinya. Doakan semuanya, mudah-mudahan saya pribadi, kami dan semua para pemangku pondok yang mungkin masih muda, doakan mudah-mudahan istiqomah, didoakan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan tetap bisa menjalani, memegang teguh ajaran agama Allah. Amin. Gini. Nggih, pripun-pripun nih? Jangan ini juga santri ya. Santrinya Mbak Hasyim, insya Allah semoga diakui. Itu lagi, jangan juga ketua Fatayat ini. Kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi framing negatif seperti itu? Monggo. Oke, terima kasih nih. Framing itu kan memang betul-betul dianu ya. Jadi opini publik itu diarahkan ya, diarahkan menjadi bagaimana orang itu mengikuti apa yang sudah diframingkan ya. Jadi di kotak digambarkan gitu ya. Memang kita itu berada di era post-trust. Era post-trust itu adalah di mana kebenaran, mohon maaf, berita hoax itu atau berita apapun, kebohongan apapun, kalau dilakukan berulang-ulang, begitu ya. Jadi diviralkan ya bahasanya. Jadi bahasanya itu viral, FYP ya dan seterusnya. Itu kadang-kadang bisa jadi sebuah kebenaran. Itu namanya post-trust. Dan kita manusia-manusia zaman sekarang kadang-kadang mengalami begitu juga. Jadi kita tuh meyakini hal yang belum tentu itu benar, hanya karena viral berkali-kali masuk ke beranda kita. Buka ya, lalu masuk beranda kita lagi. Medsos lain juga begitu. Jadi ini namanya era post-trust. Sehingga kemudian ini jadi pelajaran juga agar kita juga bijak menggunakan medsos. Kemudian konsep tabayun yang selalu diajarkan baik di pesantren maupun di sekolah-sekolah maupun oleh orang-orang tua kita ini, ya itu yang harus kita lakukan, konfirmasi, verifikasi. Bahkan di pesantren itu kan begitu, kalau mau ngaji kitab kan kitabnya bersanad atau tidak, begitu kan. Sanad itulah yang kemudian kita menjaga otentifikasi, kesahihan bahwa ini dari Kanjeng Nabi, begitu loh. Dari siapa, diriwayatkan siapanya itu yang kemudian dikonfirmasi terus sehingga ilmunya itu otentik, betul-betul memang sanad, bersanad, ini namanya bersanad. Nah ini kan hampir sama sebenarnya, ini harus diberitakan siapa dan seterusnya. Ini memang eranya begitu, sehingga framing itu bagi kita yang memang berada di lingkaran pesantren itu mungkin tidak ngefek ya. Tapi bagi yang kemudian berada di luar lingkaran, loh itu fakta kok, begitu. Nah ini kemudian bagaimana ini menjadi post-trust tadi. Jadi keyakinan bahwa di pesantren ngono jok mondok nonang anak nang pesantren. Begitu kan akhirnya. Nah kita berada di era itu. Ini tantangannya yang luar biasa, sehingga bagaimana kemudian perempuan terutama fatayat ini melakukan sesuatu, masuk menengahi, begitu ya. Yang pertama kita memang ngapunten ya, ya tetap kita kemarin menyuarakan karena kita ada media sosial dan seterusnya, tetap kita mengkanter ya. Artinya mengkanter itu bukan wujud dari kemarahan, tapi mungkin sedikit menjelaskan begitu ya, agar paling tidak apa yang kita gerakkan ini juga mewujud juga, jadi bisa diikuti juga. Jadi orang kan akhirnya bisa nyari, begitu loh. Nggak hanya satu sisi, tapi sisi pesantren itu sendiri akan dilihat. Sementara pihak televisi itu kan memang tidak, rata-rata memang mungkin tidak tahu dan bahkan banget ya tidak mengetahui tentang seluk-beluk pesantren dan jauh dari kode etik pesantren. Yang namanya mohon maaf, kode etik wartawan, jurnalis, maaf. Karena jurnalis itu memang harus yang betul-betul sumbernya jelas justru. Yang namanya berita ya, berita yang diberitakan itu harus macam-macamnya itu terpenuhi, betul-betul faktual ya, betul-betul bisa terpercaya. Itu harus rujukannya jelas, tidak main-main. Nah itu kan tidak ada rujukan. Nah itu memang dibuat begitu ya, framing itu sengaja dibuat agar ya tadi kita terpengaruh begitu, terutama yang berada di luar lingkaran pesantren ya. Nah itu memang kita berada di situ, jadi tantangannya di situ. Post-trust namanya. Coba jenengan nanti ada video pendek-pendek apa saja, kadang kan kita mau yakin kan. Jadi kalau diulang-ulang seperti iklan itu loh.
iklan itu, kenapa kemudian iklan itu harus ditayangkan berkali-kali begitu ya? Jadi brandingnya itu betul-betul, jadi setiap hari bisa 10 kali, bisa sekian kali, apalagi nonton sinetron itu bisa berulang-ulang. Kenapa? Memang sengaja dibuat agar kita itu meyakini, alam bawah sadar kita itu ngapunten. Kalau misalnya tidak menggunakan kora-kora, tidak menggunakan apa ini namanya? Sun itu titik-titik gak afdol. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita sudah ngomong itu yang terbaik begitu loh, karena kena iklan tadi. Jadi ini memang sengaja dibikin begitu, diulang akhirnya jadi apa kebenaran. Kita berada di situ. Nah, kalau untuk kemudian kita apa yang harus dilakukan ya, kita harus memberikan narasi dengan cara yang santun, tetap tidak marah-marah ya. Jadi yang pertama yang diutamakan adem atine dhisik, kemudian kita tidak marah-marah, tapi kita mendirikan misalnya di situ TV, yakinnya ono TV ini lain yang kemudian ada wacana atau narasi yang betul-betul otentik itu pesantren, sehingga yang kita bicarakan tadi bahwa itu adalah relasi spiritual dan seterusnya ya, itu harus kita kalau perlu parodikan atau apa yang kemudian masyarakat itu oh seperti ini tuh ternyata begitu loh. Akan itu yang dicapai, yang bisa dilakukan fatayat. Narasi-narasi itulah yang harus kita lakukan. Jadi posting-posting tentang kepesantrenan dan seterusnya ya, menulis dan seterusnya, itu yang harus kita lakukan. Karena sebagai perempuan ya, perempuan itu kita dilahirkan bukan untuk jadi objek sejarah, tapi yang menulis sejarah. Mau nulis apa mau jadi objek? Nah, salah satunya dengan ini, kalau kita mungkin kanal-kanal tertentu ya, kalau sekarang kan banyak sekali santri itu juga mengelola akun-akun yang luar biasa. Jadi santri digital, dakwah digital macam-macam juga banyak dikelola oleh santri, oleh fatayat dan seterusnya. Kita semua yang santri ya, karena memang masih menuntut ilmu. Jadi ini yang kita gerakkan. Jadi gerakannya gerakan literasi digital namanya. Literasi, jadi memberikan alternatif iki lo alternatifnya, bacalah ini lo alternatifnya, bacalah, lihatlah video ini dan seterusnya. Lah kalau kita tidak punya ya mereka akan tetap mengalami yang namanya postrasi tadi, apalagi yang tidak mau terbuka ya wes bener iku gitu kan. Nah ini kita harus memberikan alternatif ya, alternatif wacana tadi loh ya, iki loh. Jadi kalau ada wacana itu kita sandingkan, dijajarno. Mereka kan akan berpikir loh, ono sing model gini ternyata begitu loh. Nah itu yang harus kita lakukan. Nih, ngoten ning. Gus maupun Fahri, boleh tidak kita itu marah terus boykot gitu. Boykot? Iya, boykot terhadap framing negatif yang terjadi itu. Boleh tidak? Selama itu tidak melanggar apapun, saya rasa boleh-boleh dan sah-sah saja. Tapi kembali lagi, karena kita ini santri ya, santri itu bedik titik niku mboten napa-napa. Nggih. Rada memel titik niku kersane. Kenapa kersane? Karena kita tenang, ada kiai nanti akan kontrol kita. Ada kiai-kiai kita yang akan mengendalikan kita. Lek kiai muni ojo nggih ojo, mendel mawon. Lek kiai ini mendel nggih terus akan mawon demone. Terus akan tahun boikote. Tapi insya Allah ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat dan kita kerjakan itu semuanya insya Allah saya akan berdasar, mempunyai dasarnya masing-masing. Jadi sampean mau memboikot, saya rasa itu kalau benar-benar memboikot ditutup ya, kita maksa untuk nutup ya, kita juga perlu memikirkan di situ nanti ada banyak karyawan yang dirugikan, ada banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau hanya menyuarakan boikot ya monggo mawon, sah-sah saja. Toh keputusan akhir nanti tetap ada di kiai-kiai kita nanti. Luar biasa sekali penjelasan dari dua narasumber kita nih ya. Mungkin bisa langsung masuk sesi pertanyaan. Boleh. Okay? Boleh. Oke, sahabat, monggo kita sediakan waktu untuk 3 pertanyaan ya. Nanti maju di sini, tolong sebutkan nama sama asal PAD-nya. Iya, nonton ya. Monggo, sahabat Zahrul ya, monggo.
di tangan itu kersane sakit masuk teng layar nih panjenengan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manikulo bahasa Tuhan. Ini saya tekan. Lo dari Aceh, Balai dan Jempol. Tadi terus penjenengan nanti mendidikan bahwasannya definisi dari santri adalah bukanlah orang yang pernah mondok di pesantren, tetapi santri adalah orang yang hatinya tertambat ada ilmu. Nah, itu pulau penjelasan ulang terus kesan sahabat-sahabat ayat sakit terus pulau terus. Sekian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan langsung ditanggapi ya. Nggih. Saya ngendikan di mana itu, Mbak Zahra? Saya ngomong di mana itu? Oh, oke. Jadi definisi Mengikuti berarti ya. Definisi santri khususnya saya pribadi yang dari situ kiri itu kita diajarkan bahwa santri itu siapa? Santri itu adalah satu orang yang berpegang teguh kepada talinya Allah atau ajarannya Allah atau agamanya Allah. Kemudian wayattabi'u sunnatur rasul, orang-orang yang mengikuti sunnah kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin, adalah orang yang teguh pendiriannya, tidak gampang goyah ke kanan, tidak gampang goyah ke kiri. Artinya seorang santri adalah orang yang mau mempelajari ilmunya Allah, orang yang mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dipegang teguh, jangan gampang masuk angin, jangan gampang terpengaruh oleh framing-framing yang negatif, jangan gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang lain-lainnya. Jadi kalau gampang masuk angin, ini kan betul pati santri berarti. Wis masuk mondok pirang-pirang puluh tahun, gampang masuk angin, dijak ngalor, dijak ngidul, apa? A priori jenenge nggih. Oh nggih, kula sampe cocok kula gak paham kula. Niku gampang masuk angin nek bahasa kula. Ketika gampang masuk angin itu kurang begitu santri. Jadi santri itu tidak hanya yang berpatok dawune Mbah Gusmus, juga beliau pernah menyatakan santriku duduk sing mung mondok tok, tapi santriku sing gelem nglakoni akhlake santri. Beliau pernah menghentikan seperti itu juga. Jadi menurut saya, menurut kami, siapapun berhak disebut santri. Jadi tempat ngaji itu bermacam-macam, termasuk jenengan, mungkin jenengan tidak semuanya pernah mengenyam bangku pondok pesantren, tapi jenengan ada di Fatayat, jenengan santri Fatayat, jenengan ngaji di Fatayat. Yang laki-laki ngaji di Ansor, ada yang ngajinya di Pakar Nusa, ada yang saya punya sampai kulo niku nggak ada ngaji jenenge ngaji kafe tu kafe, saking gak nemu ningen maneng, dijak nang masjid gak gelem, dijak nang musola ndak mau, teng pondok tambah, akhirnya kulo jak teng kafe dadi ngaji. Luar biasa gitu. Saking kepinginnya orang ngaji. Foundernya ini nih. Jadi itu awal mula, akhirnya mereka apa, punya kebanggaan, kulo niki nopo santri, sampean santri wong sampean ngaji. Tapi kulo niki gak tahu mondok gak apa-apa. Tapi kulo niki gak tahu salat, ya belajar salat. Karena semua jamaah saya itu hampir 80% gak salat. Ndak pernah sholat, akhirnya pelan-pelan akhirnya belajar sholat, pelan-pelan belajar berpuasa dan seterusnya. Jadi siapapun yang mau belajar, mau mengikuti akhlaknya Rasulullah, maka itulah yang disebut dengan santri. Benar. Biasa sekali penjelasannya. Sampun ya, sahabat Zahra ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, wonten? Oke, monggo disebutkan sahabat ya, nama sama asal PAC-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sahabat Siti Nurania, biasa dipanggil Tania. Saya dari ranting Fatayat, ranting mobil, ranting terdekat dari sini. Baik, yang mau saya tanyakan kepada Ibu Ketua, bagaimana apa pesan atau saran
dan lupa terhadap santriwati yang nantinya menjadi penerus kita ini ya, agar menjadi seorang yang atau agen perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang telah dipelajari selama di pesantren. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, monggo saya. langsung saja Ki. Tidak Non sewu. nanti begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sahabat-sahabat, karena kita ini napa nggih sebagai generasi perempuan, ya ini sebagai Fatayat juga ya, ini kan organisasi kader yang nanti kita bergantian begitu ya, untuk meneruskan perjuangan ya, perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah begitu ya, melalui Fatayat begitu ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman ini ya, apa namanya, perubahan, apa tadi, Agen perubahan. menjadi agen perubahan tapi tanpa meninggalkan apa tadi, identitasnya sebagai santri. Oke. Jadi memang manusia yang dinamis itu ya yang berubah tadi. Jadi kalau kita lawannya perubahan itu namanya statis ya, statis. Nah, orang itu kalau tidak berubah itu namanya jumud ya, tidak melakukan apa-apa mungkin ya, tidak melakukan gerakan apa-apa, tapi yang kemudian yang kita bisa melakukan sesuatu agar lingkungan atau masyarakat kita berubah ya dengan kita merubahnya gitu ya. Jadi konsep gerakan perubahan ini harus dilakukan memang. Jadi yang pertama saya sampaikan, konsep gerakan perubahan ini harus kita lakukan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama bila mana ada misalnya ngapunten, ada kebatilan atau ada penindasan begitu ya. Ada teman kita atau saudara kita atau tetangga kita perempuan mengalami kekerasan ya, kita harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menolong kan ya dengan cara memberikan referensi dan seterusnya, atau mengajaknya ke rujukan-rujukan tertentu dan seterusnya ya. Misalnya ada yang mengalami itu, ini berarti kita sudah berperan sebagai agen perubahan. Kemudian kita juga mengadakan kajian-kajian rutin misalnya tentang perempuan, tentang apa, ini kan juga kita termasuk agen perubahan. Karena apa? Karena berubahnya masyarakat itu kan berawal dari mindset ya. Kalau mindsetnya berubah, maka dia juga akan berubah pola pikirnya. Nah, kalau pola pikir berubah, perilaku juga akan berubah. Yang kita lakukan itu adalah pendidikan kan. Untuk itu yang pertama kali yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat, belajar. Itu nomor satu. Sering kali saya sampaikan, kita harus belajar dan belajar. Jadi tiga pertama yang saya sampaikan belajarnya. Kenapa kok belajar nggak belajar saja? Jadi belajarnya itu harus terus kita lakukan. Sekali lagi, dengan belajarlah mindset kita juga bisa berubah menjadi baik misalnya, dan itu akan kita transformasikan kepada sahabat-sahabat kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita dengan kita belajar tadi. Ini kan belajar juga nih. Bisa jadi kan mindset kita berbeda. Kemudian akhirnya begitu toh. Jadi ada sudut pandang yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini. Jadi sudut pandang selama ini kan sudut pandangnya hanya dari sebelah sisi saja. Tetapi karena kita belajar, sudut pandangnya jadi luas. Misalnya memandang ruangan ini, kita akhirnya bisa menyimpulkan ruangan ini segi 4, tapi persegi panjang misalnya, ukurannya sekian. Itu karena kita lengkap belajarnya. Tetapi kalau belajarnya hanya setengah-setengah, itu maka kemudian sudut pandangnya kita juga setengah. Sama dengan kita belajar tentang gajah. Orang buta memaknai gajah ya. Itu kan bisa jadi kalau dia yang dipegang adalah kakinya, maka dia persepsinya tentang gajah keras ya. Gajah itu keras, tinggi begitu ya, tegak begitu. Tapi bagi yang memegang belalai, loh gajah itu seperti ular lembut begitu ya. Bagi yang memegang telinga, karena ilmunya parsial. Tetapi bagi yang lengkap, nah
Ya gajah itu ya binatang yang akan besar. Anak TK juga tahu gitu ya, lengkap karena informasinya. Dia tahu gitu ya. Nah, sudut pandang kita itu lengkap. Nah, maka belajar itu wajib. Ya, itu yang pertama. Belajar dimanapun berada. Jangan kemudian merasa kita sudah cukup gitu ya. Jangan. Tapi kita harus sudut pandang kita biar kalau ada apa-apa itu nggak gampang tadi, ngapunten. Gampang sumbu pendek begitu ya. Gampang baperan dan seterusnya, dan juga gampang terpengaruh, kena berita hoax langsung percaya dan seterusnya. Karena jadi kalau ada berita akhirnya kita kan dipikir dulu, dicerna, enggak langsung begitu ya. Kan kadang masuk begitu kan, berarti langsung tinggi. Tapi kalau sudut pandangnya sudah nggak mungkin koyoke. Jadi ada timbang-timbangannya gitu. Nah, ini yang pertama belajar. Nomor 1 ya. Yang kedua, pokoknya yang tadi saya sampaikan bahwa belajar itu harus dengan akhlak, itu nomor 1 pokoknya, ya. Akhlak itu nomor 1 karena disitulah bedanya kita dengan yang lain, ya. Belajar kita itu langsung praktek begitu, langsung praktek, tidak hanya tahu kebenaran tapi juga bagaimana menjadi manusia yang benar, itu kita lakukan secara langsung. Nah, kemudian kita juga mengikhtiari lagi dengan riadoh. Jadi riadoh ya diikhtiari gitu ya. Karena ibadah itu perlu dipaksa. Ya, ibadah apapun itu perlu dipaksa. Terpaksa akhirnya terbiasa. Karena enak-enake wong turu lho kongkon tahajud. Mendoakan anak-anak kita, mendoakan organisasi kita, ini memang perlu diriadoi. Itu bedanya kita dengan yang lain. Maka kemudian itu ciri khas santri itu kan begitu. Maka fatwanya juga begitu gitu loh. Makanya di LKD kami ngapunten Gus yang kemarin derek kan, itu juga ada sesi riadohnya malam. Kemudian ada baiat yang dimana di situ kita meskipun secara identitas saja kita pakai sarung santri begitu nggih, di baiat sebagai santri begitu. Itu ya memang identitas kita selain secara fisik, secara spiritual kayak tadi. Belajar riadoh begitu ya, akhlak tapi tidak boleh lupa begitu ya, akhlaknya wajib begitu, riadohnya oke ya, riadohnya baik sholat malam, puasa dan seterusnya itu harus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kemudian kita kalau ada tadi banyak perubahan macam-macam ya kita masih tetap begitu, tetap berdiri kokoh begitu. Kokohnya itu meskipun ada badai macam-macam itu tetap karena moralnya itu sudah kuat sekali begitu loh. Kalau itu kita landasi diri kita, anak-anak kita juga akan niru apa enggak? Pasti. Karena emak-emak ini madrasah pertama di keluarganya, Gus. Jadi pendidikan kita makanya seputar emak-emak ini karena memang saya kira kok sangat strategis karena beliau ini punya putra-putri yang memang pasti yang digelibeti maknya dulu daripada bapaknya. Nah, maka dari itu syaratnya ya. Jadi tidak meninggalkan kesantrian, tapi perubahan masih tetap memberikan perubahan. Agen perubahan itu harus tetap kita lakukan. Nggih, sahabat-sahabat nggih? Oke. Nggih. Terus pundi? Monggo terserah saya. Ini masih ada Mbak Nur. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Gus, bagaimana penilaian panjenengan selaku kiai muda terhadap beberapa oknum kiai muda yang lain yang cenderung suka fleksi dan gaya hidup dan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Itu aja Gus yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sepertinya kan panjenengan berpikiran terbuka soalnya. Nggih. Makanya berani bertanya seperti itu, iya, sahabat. Sekalian dan apa sampean? Terus kalau kan Nggih. sering dengar nih, dahulukan adab daripada ilmu. Nggih. Sedangkan kalau menurut analisa saya bahwasanya dalam kita melaksanakan akhlak karimah tersebut, kalau tanpa ilmu kan nggih mboten saged jalan Gus akhlak karimah tersebut. Dari mana pengetahuannya? Belum ada penjelasan. Nggih. Mantap nih. Nggih, yang mana dulu nih? Mantap semua ini. Yang flexing dari Pajar Rembang nggih. Nggih.
Jenengan niki mancing di air keruh jenengan. Nggih, seperti yang saya sampaikan tadi, niki no hard feeling nggih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua orang itu baik, juga tidak semua orang itu buruk. Saya sering mengatakan begini, tidak semua orang baik itu tidak mempunyai kesalahan. Makanya jangan sombong. Tidak semua orang yang ahli maksiat itu tidak punya kebenaran. Makanya jangan pernah berputus asa. Jadi terkait beberapa oknum nggih namanya nggih, yang flexing mobil api-api nggih. Terus HP ini satu iPhone 16, satu iPhone 17 gitu nggih. Yang satu lagi Z Flip 3 HP-nya. Lengkap tadi soalnya dan menghalalkan segala cara seperti nopo nih. Jadi pendapat saya begini, kalau saya melihat hal seperti itu, saya rasa kita sebagai manusia itu hidup ini penuh dengan ujian. Kalau kita mampu menghadapi ujian itu dengan baik, ya saya rasa kita tidak akan sampai flexing seperti itu. Kalau ada yang flexing, sepertinya itu sedang tidak kuat untuk menghadapi ujian. Pendapat saya bagaimana? Ya sudah, biarkan. Kalau saya kenal, saya coba untuk berdiskusi. Kalau saya tidak kenal, ya saya doakan dia dan doakan saya sendiri agar saya tidak sampai seperti itu. Nanti kalau non kamera lebih tak buka lagi sampai. Yang kedua, apa tadi? Didahulukan mana? Dengar sering dengar bahwasanya dahulukan adab dulu daripada ilmu. Sama dengar di mana? Sama dengar di mana? Jadi mungkin kalimatnya begini nggih, al adabu fauqal ilm, begitu nggih. Adab itu di atasnya ilmu. Kata-kata fauqo atau di atas itu berarti bangunan ini bisa ada di atas karena ada fondasi yang ada di bawah. Orang itu bisa beradab jika dia memiliki ilmu. Fungsinya ditaruh di atas adalah agar ilmu ini tidak ngawur. Jadi secara otomatis kita dapat dari mana adab kalau kita nggak punya ilmu? Pertama kali ya ilmu yang kita cari. Tapi sambil kita terus mencari ilmu, jangan pernah lupa letakkan adab di atas kita. Sebab orang kalau berilmu tanpa beradab itu kurang ajar, betul karu-karuan. Orang beradab tanpa berilmu niku omong gosong. Tidak ada orang beradab tanpa berilmu. Yang ada itu adalah orang yang memiliki ilmu dan menghiasi ilmunya dengan akhlakul karimah atau dengan adab yang baik. Maka ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah insyaallah. Mungkin Mbak Zara nggih? Sami-sami. Nggih, Ning. Ngapunten Gus, itu tadi karena sepertinya sahabat-sahabat ini melihat panjenengan ini berpikiran terbuka. Makanya ada pertanyaan seperti itu. Kalau mungkin bukan termasuk yang berpikiran terbuka, mungkin tidak berani. Ngapunten nggih Gus. Nggih, mboten napa. Nggih, baik sahabat. Ini tidak terasa perbincangan kita ini sudah 90 menit. Sudah 90 menit. Oh gitu. Nggih, tidak terasa. Jadi karena sudah 90 menit ya, sahabat semua, kita akhiri talkshow kita hari ini. Aplaus untuk kedua narasumber yang baik Bu Arofa maupun Gus Romi, nyuwun closing statement ya. Pendapat panjenengan tentang satu kalimat aja, tentang merawat adab, menjemput perubahan. Monggo Gus kali Bu Arofa. Di dalam tema ini yang kita utamakan adalah santri. Jadi santri itu tidak sedang dipaksa untuk tunduk kepada manusia. Akan tetapi santri itu sedang diajarkan untuk tunduk pada kebenaran dari Allah yang dibawa oleh guru atau kiai kita. Iya, siap. Monggo Bu. Oh iya. Satu kalimat mawon. Satu kalimat saja. Oke. Ilmu itu kalau tidak dilandasi dengan adab, maka
akan menjadi senjata yang berbahaya, gitu ya. Jadi ilmu itu harus disertai dengan adab agar menjadi cahaya penerang bagi sekitar kita, begitu ya. Jadi kalau nggak disertai adab, jadi senjata yang berbahaya tadi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Aplaus lagi ya untuk sebagai kiai muda yang ini ya berpikiran luas, Bu Arofah sebagai ketua fatayat yang bersemangat sekali ya, luar biasa semua. Baik sahabat, semoga talkshow kita hari ini bisa memberikan hikmah ya kepada kita semua atas pencerahan-pencerahan yang sudah diberikan, dan semoga hari santri 2025 ini itu sebagai momentum kita sebagai seorang santri supaya kita bisa tetap merawat adab juga, kita sudah bisa sebagai penggerak perubahan ya. Iya, penggerak. Agen perubahan. Dan kita juga tetap bisa eksis di era digital. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kedua narasumber maupun sahabat-sahabat sekalian. Saya undur diri dulu. Saya Dewi Atika. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun lho Gus, monggo diunjuk. Oke, matur nuwun. Atau sesi foto ta?